Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari, NIM 212410101017 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD yang telah saya buat untuk mengerjakan tugas modul 2. Melanjutkan dari tugas modul 1, yakni pembuatan entitas atau tabel beserta relasionalnya. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat IRD yang telah saya buat. Jadi, dari tugas pertama kemarin tentang bengkel, terdapat 5 entitas yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, ada entitas bengkel. Jika diperbesar, nah, di sini ada entitas bengkel. Entitas bengkel sendiri memiliki atribut sebagai berikut. ID bengkel ini sebagai ID artificial untuk nantinya akan dijadikan sebagai primary key. Kemudian nomor faktur yang merupakan identitas dari suatu pabrik atau bengkel yang mana nomor faktur itu hanya ada satu dan telah ditetapkan secara sah untuk setiap perusahaannya. Maka nomor faktur ini saya jadikan sebagai secondary UID. Kemudian selanjutnya ada nama bengkel sebagai identitas dari bengkel itu sendiri, alamat sebagai keterangan pelengkap, kemudian nomor telepon, dan ID pegawai. Jika kita lihat, nah di sini untuk kolom atribut, ID bengkel saya menggunakan integer karena ID bengkel sendiri terdiri nantinya akan diisi oleh angka-angka saja. Kemudian dijadikan primary UID. Untuk ID atau atribut nomor faktur, sama halnya seperti ID bengkel, yakni bertipe data integer. Namun ini primary UID-nya tidak dicentang, melainkan mandatory. Kenapa mandatory? Karena nomor faktur ini wajib diisi oleh user nantinya dan tidak boleh kosong. Nah, tadi dapat dilihat di sini nomor faktur itu memiliki lambang U, yang berarti bahwa dia berposisikan sebagai secondary UID. Nah, di sini telah saya set mana sih yang secondary UID ataupun unique key atau maaf tadi unique key atau primary key. Nah, untuk primary key yakni ID bengkel. Jadi ID bengkel di sini berkedudukan sebagai primary key, sedangkan untuk nomor faktur di sini berperan sebagai unique key atau secondary UID. Itu. Oke, kita kembali ke atribut. Selanjutnya ada nama bengkel. Nama bengkel di sini menggunakan, maaf, ini varchar. Seharusnya varchar dengan panjang 255 char di sini. Nama bengkel di sini bersifat mandatori karena sudah jelas nama bengkel wajib diisi. Kemudian alamat, sama halnya alamat. Di sini ada kesalahan, mohon maaf. Harusnya varchar dengan panjang 255 dan char juga. Alamat di sini sebenarnya bisa opsional, bisa tidak dicentang, namun di sini saya memilih untuk dicentang. Karena pada kondisi ini saya berpersepsi bahwa bengkel ini memiliki beberapa cabang. Jadi tidak hanya proses bisnisnya tidak hanya terjadi pada satu bengkel saja. Asumsi saya begitu. Kemudian untuk nomor telepon sudah jelas integer, wajib diisi, dan begitu pula ID pegawai. Mohon maaf, ini ID pegawai seharusnya tidak di sini. Kita remove saja. Nah, sekian. Kemudian kita apply. Oke. Nah, identitas bengkel memiliki atribut ID bengkel sebagai primary key, nomor faktur sebagai unique key,
dan keterangan lainnya seperti nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Kemudian selanjutnya ada identitas pegawai. Nah, sepertinya di sini ada kekeliruan. Sini tidak perlu ID bengkel. Seperti ini. Nah, ID pegawai memiliki dua atribut, yakni ID pegawai dan nama pegawai itu sendiri. Untuk ID pegawai di sini memiliki tipe data integer dan bersifat primary key. Jadi, nantinya yang akan menjadi rujukan itu adalah ID pegawai. Kemudian untuk nama pegawai, saya pilih varchar dengan unit char dan size-nya 255 dan jelas nama pegawai bersifat mandatori atau wajib diisi. Seperti ini. Lanjut ke entitas spare part. Nah, entitas spare part di sini memiliki 5 atribut. 5 atribut. Yang pertama ada ID barang. ID barang di sini bersifat atau memiliki tipe data integer. Kemudian kode barang. Kode barang, kenapa saya memilih varchar? Karena dilihat dari nota yang tertera, mohon maaf. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, akan saya lanjutkan. Tadi entitas spare part. Entitas spare part untuk atribut kode barang memiliki tipe data varchar karena di sini kode barang itu tidak hanya berisikan digit saja, melainkan juga dengan seperti ini. Seperti kode barang. Nah, di sini kode barang terdapat huruf atau abjad pula. Jadi, untuk kode barang bertipe varchar. Untuk size-nya 16 saja karena tidak perlu yang terlalu panjang. Selanjutnya adalah nama barang. Nama barang tentu saja tipe datanya varchar dan untuk size-nya 255 seperti biasa. Selanjutnya harga. Harga ini dia menggunakan big integer. Sebenarnya bisa kita pilih antara integer atau big integer. Di sini saya memilih integer saja. Kemudian untuk diskon sama halnya tadi, diskon dan harga hanya berisikan seperti ini. Harga hanya berisikan angka. Jadi dia seharusnya tidak apa-apa jika tipe datanya adalah integer gitu. Oke, apply dan oke. Selanjutnya kita beralih ke entitas motor. Nah, motor di sini. Oh iya, tadi yang entitas spare part dia untuk primary key-nya terletak pada ID barang, sedangkan unique key-nya terletak pada kode barang. Sedangkan untuk entitas motor memiliki 4 atribut, yakni nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Untuk nomor polisi sendiri di sini akan bersifat nomor polisi sendiri di sini memiliki tipe data char dengan size 16. Tidak perlu terlalu panjang karena di sini di contohnya nomor polisi itu pasti biasanya panjangnya sama dan dia combine antara digit dan huruf. Begitu. Kemudian di sini saya jadikan primary UID. Untuk mereknya varchar dengan size 255 dan mandatory. Warna sama halnya seperti dengan merek bertipe varchar, kan tetapi size-nya yang tidak perlu yang terlalu panjang karena warna ini contohnya hanya diisikan nantinya warna merah, biru, ungu, kuning, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu yang sampai 255 karakter panjangnya. Kemudian untuk tahun, sudah jelas tahun integer. Apply, oke. Nah, di sini motor sudah terganti tadi. Primary key-nya adalah nomor polisi, bukan unique key.
Untuk entitas terakhir, ya ini ID pembelian. ID pembelian, ini seharusnya primary ID. Nah, ID pembelian ini memiliki atribut terbanyak di antara semua entitas. Karena entitas pembelian ini, mohon maaf, tadi maksud saya adalah entitas pembelian. Entitas pembelian ini merupakan proses bisnis, yakni jantung utama dari suatu bengkel, dari proses bisnis bengkel itu berjalan setiap harinya, begitu. Nah, di sini atributnya terdapat 7 buah. Yang pertama ada ID pembelian, bersifat integer, bertipe data integer, dan primary. Kemudian tanggal, di sini tanggal tentu menggunakan tipe data date, dan mandatory wajib diisi. Selanjutnya ID bengkel, integer pula, dan mandatory. Mechanic ID, di sini mechanic ID ini maksudnya ID dari mekanik atau pegawai yang pada saat itu melayani pembelian tersebut. Begitu. Kemudian untuk nomor polisi, untuk tipe datanya varchar, size-nya 8 karena mengingat tidak perlu panjang-panjang. Di sini kita lihat mechanic ID itu hanya mechanic ID hanya 3 buatan. Jadi sudah dari sananya memang tidak terlalu panjang, jadi cukup untuk size 8. Kemudian nomor polisi sama halnya seperti tadi. Nomor polisi di sini sudah ada. Oh, mohon maaf, di sini sudah ada nomor polisi. Oh iya, nomor polisi tadi primary key-nya. Kemudian ID barang, primary key dari spare part tadi, dan ini quantum, ini adalah jumlah spare part yang customer beli. Untuk meluruskan saja, di sini saya menggunakan nama motor sebagai customer atau orang atau pelaku yang membeli spare part di bengkel tersebut, bukan memakai nama customer, tapi maksudnya sama saja. Begitu. Lanjut ke bagian relational. Nah, untuk relational ini dapat dilihat isinya sama seperti yang logical tadi, tetapi di sini lebih jelas, langsung kelihatan. Di sini ID pegawai sebagai apa? Maaf, di sini ID pegawai sebagai ID pegawai di sini sebagai primary. Ada kesalahan. Oke, nah di sini ID pegawai integer seperti yang tadi dijelaskan. Tipe data dan panjang atau keterangan dari data tersebut terlihat seperti ini, integer, varchar 255 karakter, dan lain sebagainya di sini untuk tanggal date seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini di bagian relational ini sudah secara tidak langsung ditunjukkan. Di sini yang menjadi kunci, maksudnya kunci adalah foreign key yang menjadi rujukan nantinya, itu terletak di pegawai dengan atribut ID pegawai. Di sini, ID pegawai. Kemudian, untuk ini, pegawai bengkel ini maksudnya nanti dia akan dipanggil, akan saling relasional antara atribut ID bengkel dengan entitas pegawai ini. Nah, sama halnya seperti yang lain, kurang lebih sama. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan lebih fokus ke penjelasan relasional atau kardinalitas dari entitas satu ke entitas yang lain. Jadi di sini, dari modul sebelumnya, dilihat untuk relationship, saya menyimpulkan adanya hubungan antara pegawai dengan bengkel, pembelian dengan spare part,
spare part dengan pembelian, motor dengan pembelian, pegawai dengan pembelian, dan bengkel dengan pembelian. Kenapa di sini ada hubungan antara entitas pegawai dengan bengkel? Karena seperti yang sudah dijelaskan, saya berasumsi bahwa bengkel ini memiliki beberapa cabang, yang artinya setiap bengkel memiliki pegawai yang berbeda-beda dan tentu saja harus dicatat karena itu merupakan data dari cabang yang merupakan sebenarnya mereka itu jadi satu perusahaan gitu. Tentu saja laporannya dibutuhkan. Nah, untuk relationship-nya antara pegawai dengan bengkel itu adalah one to many. One to many. Kita akan tampakkan label. Oh, mohon maaf, di sini tidak kelihatan. Nah, di sini. Mungkin akan saya jelaskan di sini karena labelnya lebih terlihat jika di bagian logical. Nah, di sini untuk relationship-nya dari relational itu adalah one to many. Kenapa di sini one to many? Karena satu bengkel dapat memiliki beberapa pegawai, sedangkan pegawai hanya dapat bekerja di satu bengkel. Gitu. Jadi di sini bagian bengkel merupakan source-nya, sedangkan entitas pegawai adalah targetnya. Nah, di sini sudah ditampak ini ada kakinya, berarti dia many. Kemudian untuk ini untuk labelnya, untuk keterangan hubungan kardinalitasnya, data bengkel memiliki atau dapat memiliki beberapa pegawai, sedangkan pegawai hanya dapat bekerja di satu bengkel. Itu cara membacanya. Kemudian untuk relationship antara pegawai dan pembelian di sini. Pegawai dan pembelian memiliki kardinalitas one to many pula. One di sini sisi source-nya adalah pegawai, sedangkan sisi many-nya adalah pembelian. Kenapa? Karena satu pegawai dapat melayani beberapa proses pembelian. Misal, pegawai A melayani proses pembelian spare part 1, spare part 2, spare part 3, dan sebagainya. Dan itu tertulis di notanya. Sedangkan untuk pembelian ke pegawai, itu logikanya pembelian atau proses pembelian hanya dapat dilayani oleh satu pembelian hanya dapat dilayani oleh satu pegawai. Jadi tidak mungkin satu pembelian, semisal ada customer datang kemudian dia membeli satu spare part dan yang melayani adalah 2 pegawai dan itu sedangkan data yang diminta tertera di nota itu hanya melampirkan satu pegawai saja untuk setiap notanya. Artinya tidak mungkin satu pembelian dilayani oleh lebih dari satu pegawai. Untuk itu hubungan atau kardinalitasnya adalah one to many. Untuk membacanya, setiap satu pegawai dapat melayani beberapa pembelian, sedangkan beberapa atau pembelian dapat dilayani oleh tepat satu pegawai. Jadi wajib satu pegawai, nggak boleh lebih. Kemudian next adalah kardinalitas. Maaf, ini yang betul. Kardinalitas antara motor dan pembelian. Nah, di sini adalah one to many. One sisi source-nya adalah motor,
Dan sisi many-nya adalah pembelian. Kenapa? Karena satu motor dapat melakukan beberapa pembelian, beberapa barang. Tetapi satu pembelian hanya dapat dilakukan oleh satu motor. Jika memang akan dilakukan pembelian lagi, maka diperlukan penulisan nota lagi. Saat dituliskan nota lagi, artinya kita memerlukan input data baru kepada database. Yang artinya itu sudah beda konteks lagi, beda cerita. Nah, di sini sisi source-nya motor dan targetnya pembelian. Untuk labelnya dibeli oleh dan membeli. Jadi motor dapat satu motor dapat membeli beberapa barang atau dapat melakukan beberapa pembelian. Sedangkan satu pembelian hanya dapat dibeli oleh satu motor. Artinya satu barang atau satu pembelian hanya dapat dilakukan oleh satu motor atau satu customer. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kardinalitas antara entitas pembelian dan spare part atau barang. Sama seperti tadi, kardinalitasnya adalah one to many. Untuk sisi one-nya atau source-nya di pembelian dan barangnya adalah spare part. Kenapa? Karena logikanya adalah satu transaksi. Jadi setiap dilakukan satu kali pembelian suatu spare part atau barang, maka dituliskan satu kali transaksi. Sehingga satu transaksi atau satu pembelian hanya dapat berhubungan dengan satu barang atau spare part saja. Sementara spare part dapat mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Jadi yang betul satu transaksi pembelian dapat dilakukan atau dapat terkandung beberapa barang. Sedangkan satu barang hanya dapat dilakukan satu kali pembelian. Logikanya adalah jika satu barang dengan kode barang A sudah dibeli, maka barang itu sudah keluar dan sudah tidak ada di bengkel lagi. Jadi hanya berlaku satu kali transaksi, satu kali gitu. Tetapi jika dalam satu pembelian dapat dilakukan beberapa barang. Dan ini misal membeli spare part A, B, dan C, dan sebagainya. Nah, untuk labelnya sendiri hubungannya adalah terdiri atas dan dibeli. Cara membacanya, setiap satu pembelian dapat terdiri atas beberapa spare part atau barang. Sedangkan spare part dapat dibeli, mohon maaf, tadi yang pembelian wajib, untuk yang spare part wajib dibeli oleh satu pembelian saja. Begitu, satu data saja. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf pula tadi banyak kesalahan ngomong dan juga ada beberapa data yang perlu diperbaiki. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.